Masyarakat Betawi dikenal sebagai masyarakat asli Jakarta. Belanda ketika masa penjajahan dulu, sebuah nama yang diberikan oleh masyarakat Betawi memiliki latar belakang sejarah. Dengan rentang cukup panjang, keberadaannya telah ada lebih dari 400 tahun lalu. Mereka diduga merupakan salah satu suku yang paling akhir terbentuk di antara suku-suku pribumi lainnya yang ada di Nusantara. Saat ini keberadaan masyarakat Betawi telah terpinggirkan dari kota asalnya, Jakarta. Mereka lebih banyak tinggal di pinggiran kota tersebut, seperti di Tangerang, Depok dan Bekasi. Kondisi ini tidak lepas dari banyaknya pendatang yang ada di kota Jakarta, yang oleh para pendatang kota Jakarta dianggap sebagai kota yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam bidang ekonomi. Sebagai masyarakat yang telah lama mendiami Nusantara, masyarakat Betawi dikenal sebagai yang memiliki banyak tradisi, seperti tradisi palang pintu, topeng Betawi, andilan, dan tradisi-tradisi lainnya. Tradisi-tradisi ini pun keberadaannya persis seperti kondisi masyarakatnya, mulai terpinggirkan, jarang dipraktikkan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Betawi yang tidak mengenali tradisi-tradisi itu, terkecuali tradisi andilan. Tradisi andilan merupakan tradisi turun-menurun yang diwariskan oleh masyarakat Betawi. Andilan dalam bahasa Betawi memiliki arti patungan, di mana pada tradisi ini masyarakat Betawi di suatu daerah melakukan patungan untuk membeli kerbau sebelum bulan Ramadan, yang nantinya akan disembelih 2 atau 1 hari menjelang Lebaran. Uang patungan ini didapat dari iuran bulanan atau mingguan yang dilakukan saat pertemuan atau pengajian. Sebelum disembelih menjelang Lebaran, kerbau itu dipelihara oleh salah seorang masyarakat Betawi yang diberikan kepercayaan terhadapnya. Seseorang yang dipercaya untuk memelihara kerbau itu patut merawatnya secara baik, tidak hanya sekedar memberikan makan dan minum, tetapi juga harus memperhatikan kesehatannya. Nantinya ketika disembelih, si pemelihara akan mendapatkan bagian khusus dari kerbau tersebut, seperti kepala atau kulitnya. Waktu penyembelihan dilakukan di malam hari sebelum Lebaran. Pada acara penyembelihan ini, para orang tua akan mengajak anak-anaknya untuk melihat kerbau, menangis sambil mengelus-elus, agar tidak mengamuk ketika hendak disembelih. Setelah itu, daging kerbau yang disembelih dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk dimasak dan dijadikan hidangan. Setelah daging kerbau selesai dimasak, dibagikan kepada masyarakat sekitar. Semur sendiri yang dimasak dengan menggunakan kecap dan beberapa rempah. Pada hari Lebaran, umumnya bentuk hidangan itu berupa semur. Cara memasaknya pun terbilang unik, berasal dari Belanda. Kemudian pada masyarakat Betawi masakan ini dijadikan menu utama Lebaran dan telah menjadi ciri khasnya. Tidak heran, semur daging selalu menjadi makanan utama pendamping ketupat bagi masyarakat Betawi ketika Lebaran, baik di masa lalu maupun saat ini. Menurut tradisi lisan masyarakat Betawi, tradisi memotong kerbau andilan berasal dari kebudayaan agraris Betawi pra-Islam yang disebut sebagai asung dasar atau mengirim makanan untuk roh leluhur. Tetapi, karena senapas dengan Lebaran, Idul Fitri yang hakikat merupakan perayaan kembali ke fitrah, semua aktivitas kultural yang sifatnya menghargai cikal bakal, seperti menghormati leluhur, dijadikan bagian dari tradisi Islam Betawi. Karena itu, pemaknaan tradisi andilan yang awalnya dilakukan sebagai cara untuk mengirim makanan kepada roh leluhur, bentuk pemaknaannya berubah sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Tradisi andilan sampai sekarang masih dipraktikkan oleh masyarakat Betawi yang hidup di pinggiran Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, Serengseng Sawah dan Depok. Untuk masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta, tradisi ini nampak sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan kondisi Jakarta tempo dulu dengan saat ini jauh berbeda. Jika dulu Jakarta masih memiliki banyak persawahan, saat ini kondisinya sangat jauh berbeda, karena keberadaan persawahan tempo dulu telah digantikan dengan gedung-gedung bertingkat. Dalam tradisi andilan, persawahan adalah salah satu kunci yang menjadikan tradisi ini dapat tetap terjaga. Kerbau sebagai hewan yang akan dipelihara, tentu akan sulit hidup tanpa adanya persawahan. Tradisi andilan yang dilakukan oleh masyarakat Betawi bukan merupakan tradisi yang tanpa makna, di dalamnya terkandung nilai yang dapat diambil pelajaran. Setidaknya, terdapat 3 nilai yang dapat dipelajari dari tradisi andilan. Pertama, kerjasama. Wujud konkret kerja sama terlihat ketika masyarakat Betawi di suatu kampung tertentu melakukan patungan andilan untuk membeli kerbau dan memberikan kepercayaan kepada si pemelihara untuk merawatnya. Kedua, gotong royong. Nilai gotong royong dalam tradisi andilan dapat dilihat dari praktik memasak daging kerbau, di mana semua orang memiliki kontribusi dalam memasaknya, tidak hanya kelompok perempuan, tetapi juga kelompok laki-laki. Ketiga,
kepedulian, nilai. Kepedulian tidak bisa dilepaskan dari tradisi Andilan, karena nilai ini nampak pada praktik pembagian daging yang telah dimasak menjadi semur kepada tetangga sekitar maupun kepada kerabat. Tidak sekedar ketiga nilai di atas, tradisi Andilan juga lekat dengan makna pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau. Melalui menjaganya, semakin dapat terjaga tradisi itu. Tradisi Andilan mengingatkan kepada setiap masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Betawi, untuk menjaga dan mengejawantahkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, kepedulian, dan cinta kepada alam pada setiap aspek kehidupan. Di sisi lain, nilai ini tidak hanya berguna dalam rangka meneguhkan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia, tetapi mengingatkan tentang pentingnya untuk bersikap bijak kepada alam. Dengan demikian, tradisi, sisi kemanusiaan semata, tetapi juga membangun kesadaran untuk cinta kepada alam. Meskipun manusia merupakan makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola alam, hendaknya pengelolaan itu tidak dilakukan tanpa memperhatikan kehidupan ekosistem lainnya. Terlebih ekosistem itu memiliki kaitan erat dengan tradisi masyarakat yang ada. Pada konteks tradisi Andilan, ekosistem itu berupa kerbau dan persawahan. Tradisi Andilan yang merupakan bagian penting pada masyarakat Betawi, jika disederhanakan bermuara pada 3 unsur, yaitu unsur ketuhanan, unsur kemanusiaan dan unsur pelestarian alam. Semua itu terjalin dalam pesan universalitas agama. Sebuah pesan yang mengharuskan manusia beragama untuk menjunjung tinggi dan mengaktualisasikan pesan-pesan agama yang terbalut dalam ketiga unsur tersebut. Sebagai tradisi yang mengandung pesan universalitas agama, tradisi Andilan patut untuk dijaga, dilestarikan dan diajarkan secara terus-menerus pada generasi